On a certain day in 2024, there was a country that became the focus of world media simultaneously. That country was Indonesia. Headline, Raksasa Tidur Asia Tenggara telah bangkit, menghiasi berita internasional, dan negara yang dulunya dianggap pinggiran, tiba-tiba muncul sebagai poros baru Asia. Namun di balik perubahan dramatis ini, ada cerita tersembunyi seseorang. Bagaimana gejolak kecil yang dimulai dari kontroversi buku sejarah kolonial bisa mengubah nasib seluruh bangsa. Dan mengapa generasi muda tiba-tiba mulai berteriak, kemerdekaan masih berlangsung. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mengetahui kebenaran menakjubkan tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar kuat. Halo, alasan saya menceritakan kisah ini sederhana. Karena saya juga adalah orang yang berada di tengah-tengah semua perubahan ini. Nama saya Aditya, seorang mahasiswa pascasarjana yang belajar sejarah di Jakarta. Semuanya dimulai pada musim semi 2023, di ruang kuliah universitas kami. Profesor melemparkan buku sejarah yang baru direvisi ke atas meja sambil berkata, "Teman-teman, inilah masalahnya. Ini adalah buku sejarah yang akan dipelajari anak-anak kita. Namun masa kolonial Belanda digambarkan seolah-olah sebagai proses peradaban. Saat itu ruang kuliah menjadi ribut. Saya dan mahasiswa lainnya memeriksa buku itu satu persatu, dan itu benar-benar mengejutkan. Penjajahan selama 350 tahun yang mengeksploitasi nenek moyang kita dikemas seolah-olah sebagai kejahatan yang diperlukan untuk modernisasi. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Cerita-cerita yang diceritakan kakek saya berkecamuk di kepala saya. Cerita tentang para pejuang kemerdekaan yang harus bersembunyi ke dalam hutan karena dikejar tentara Belanda. Cerita tentang pemuda yang dibawa kerja paksa dan tidak pernah kembali. Dan yang paling penting, cerita tentang para pahlawan yang mengorbankan hidup mereka sambil berteriak, "Merdeka!" Keesokan harinya kami mulai bertindak. Pertama, mahasiswa jurusan sejarah berkumpul dan membentuk kelompok untuk sejarah yang benar. Tujuan kami sederhana, meluruskan narasi sejarah yang terdistorsi dan memberitahu rakyat tentang sejarah kita yang sebenarnya. Berkat Sari yang ahli SNS, kami memulai kampanye mengetahui sejarah dengan benar melalui Instagram dan TikTok. Setiap hari kami membuat dan mengunggah konten yang mengungkapkan kebenaran masa kolonial. Dari 1619 hingga 1949, selama 330 tahun, apa yang diambil Belanda dari kita? Itulah judul postingan pertama. Responnya luar biasa. Dalam sehari, jumlah penayangan melebihi 100.000, dan komentar dipenuhi reaksi campur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Wah, kenapa hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah? Sekarang saya baru tahu betapa banyak yang telah kita hilangkan. Saya baru menyadari betapa berharganya kemerdekaan. Namun, perubahan nyata terjadi pada generasi muda. Suatu hari, sepupu saya Rani, yang masih SMA, menelepon. "Kakak, sekolah kami sekarang kacau. Guru sejarah mencoba mengajar sesuai buku teks baru, tetapi siswa-siswa memberontak. Mereka semua telah menonton video yang kakak unggah." Mendengar cerita itu saya menyadari, gerakan kecil yang kami mulai telah menyebar ke generasi muda di seluruh negeri. Beberapa minggu kemudian, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Mahasiswa dari seluruh negeri membentuk aliansi meluruskan sejarah dan memutuskan untuk mengadakan rapat umum besar-besaran di ibu kota Jakarta. Slogan rapat itu sederhana namun kuat. Sejarah kita, kebanggaan kita. Pada hari rapat, jumlah anak muda yang berkumpul di lapangan Merdeka jauh melebihi perkiraan. Lebih dari 100.000 mahasiswa dan siswa SMA berkumpul. Di tangan mereka berkibar bendera merah putih Indonesia, bukan Taegukgi. Saya menjadi pembicara. Ketika saya memegang mikrofon dan melihat lapangan, saya melihat banyak wajah muda. Di mata mereka terpancar kemarahan sekaligus harapan. "Teman-teman," saya berteriak, "mengapa kita berkumpul di sini untuk merebut kembali sejarah kita yang sesungguhnya?" Sorak-sorai meledak dari lapangan. Nenek moyang kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun, bukan hanya demi kemerdekaan politik semata. Mereka berusaha melindungi identitas kita, budaya kita, harga diri kita. Saat itu seseorang dari sudut lapangan berteriak,
Kemerdekaan tidak berakhir pada tahun 1945. Seketika 100.000 anak muda berteriak dengan satu suara. Kemerdekaan masih berlangsung, kemerdekaan masih berlangsung. Saat itu, saya merinding. Ini bukan sekadar kontroversi buku sejarah. Ini adalah momen bersejarah ketika generasi muda menemukan kembali identitas mereka. Setelah rapat berakhir, hal-hal menakjubkan terjadi berturut-turut. Pertama, Kementerian Pendidikan mengumumkan peninjauan kembali buku teks, dan proyek menemukan pahlawan kemerdekaan daerah kita dimulai di berbagai daerah. Yang paling mengesankan adalah apa yang terjadi di Bandung. Siswa SMA secara spontan berkumpul dan mulai meneliti sejarah pekerja paksa Korea dan Indonesia yang menderita bersama selama masa pendudukan Jepang. Pandangan anak muda yang menyadari kita tidak sendirian menjadi lebih luas. Rasa solidaritas dengan negara-negara Asia lainnya yang memiliki pengalaman kolonial juga muncul. Beberapa bulan kemudian, saya menghadiri seminar sejarah kolonial Asia yang diadakan di Yogyakarta. Saya bertemu dan berbicara dengan peneliti muda dari Korea, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan mengetahui bahwa mereka semua memiliki kekhawatiran yang sama. Seorang mahasiswa pascasarjana dari Korea bernama Kim Min Jun berkata kepada saya, "Gerakan anak muda Indonesia memberikan inspirasi besar bagi kami. Kami baru menyadari betapa pentingnya mengetahui sejarah dengan benar." Mendengar kata-kata itu, saya merasa bangga, sekaligus merasa tanggung jawab besar. Saya tidak percaya bahwa permulaan kecil kami telah mempengaruhi anak muda di negara lain lintas batas. Namun, perubahan nyata sedang terjadi di dalam negeri. Pesan kemerdekaan masih berlangsung, menyebar ke seluruh negeri melalui SNS, dan kebanggaan baru sedang berkembang di antara generasi muda. Yang paling mengesankan adalah perubahan yang terjadi di wilayah Papua. Anak muda Papua yang selama ini merasa terpinggirkan mulai berpartisipasi aktif dalam gerakan meluruskan sejarah dengan berkata, "Kami juga anggota Indonesia yang membanggakan." Di Sumatera, anak muda Aceh menyoroti kembali sejarah perjuangan kemerdekaan mereka dan menyebarkan pesan bahwa kebanggaan daerah adalah kebanggaan nasional. Di Bali, gerakan muncul untuk menafsirkan ulang moto nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan sejarah pelestarian budaya Hindu. Momen paling mengharukan adalah sekitar Natal. Anak muda dari seluruh negeri secara spontan memulai proyek membangun monumen pahlawan kemerdekaan desa kami. Sebuah surat datang kepada saya dari sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Itu adalah surat yang ditulis oleh siswa SMA bernama Dimas. Isinya seperti ini. "Kakak, di desa kami ada kakek yang mati melawan tentara Jepang selama pendudukan Jepang. Tetapi, selama ini tidak ada yang mengingatnya. Tetapi, setelah melihat gerakan yang dimulai kakak-kakak, anak muda desa kami berkumpul dan meneliti cerita beliau. Dan kami mendirikan monumen kecil. Sekarang anak-anak desa kami juga tahu siapa pahlawan sejati itu." Saat membaca surat itu, saya hampir menangis. Saya tidak percaya bahwa gerakan kecil yang kami mulai telah menyebar sejauh ini. Menjelang akhir tahun, statistik yang benar-benar menakjubkan diumumkan. Melalui proyek Menemukan Pahlawan Daerah Kita, yang dibuat oleh anak muda di seluruh negeri, lebih dari 3.000 pahlawan kemerdekaan yang terlupakan berhasil ditemukan kembali. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa gerakan ini menyebar hingga ke komunitas Indonesia di luar negeri. Anak muda Indonesia yang tinggal di Malaysia, Singapura, Belanda, dan tempat lain memulai proyek mempromosikan tanah air dari luar negeri. Asosiasi Mahasiswa Indonesia di Amsterdam, Belanda mengadakan pameran sejarah kemerdekaan Indonesia di universitas setempat dan mulai memberitahu kebenaran penjajahan kepada mahasiswa Belanda. Melihat foto yang mereka kirim, anak muda Belanda juga mengamati pameran dengan ekspresi serius. Menyaksikan perubahan-perubahan ini, saya menjadi yakin akan satu hal, bahwa mengetahui sejarah dengan benar tidak hanya sekedar mengingat masa lalu, tetapi juga menciptakan identitas kita yang hidup di masa kini dan kepercayaan diri terhadap masa depan. Dan ketika tahun baru 2024 tiba, kami mulai bermimpi lebih besar. Impian tentang bagaimana generasi muda yang dipersenjatai dengan kesadaran sejarah akan mengubah Indonesia. Pada Februari 2024, perubahan terobosan terjadi dalam sejarah politik Indonesia.
Prabowo Subianto meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden. Terpilihnya dia yang berlatar belakang jenderal militer bukan hanya pergantian kekuasaan sederhana, tetapi menjadi titik balik yang mengubah arah seluruh negara. Saya berada di lokasi konferensi pers yang diadakan segera setelah terpilih. Kata pertama yang diucapkan calon Presiden Prabowo saat naik ke podium masih saya ingat dengan jelas. Rakyat Indonesia yang terhormat, kita sekarang akan membuka era baru. Tetapi ada yang harus diingat. Tanpa kekuatan pertahanan yang kuat, tidak ada kedaulatan sejati. Saat itu terdengar bisik-bisik di antara wartawan dan peserta yang ada di tempat konferensi. Semua bisa merasakan. Ini bukan sekadar retorika politik, tetapi sinyal bahwa kebijakan pertahanan Indonesia akan berubah secara fundamental. Minggu setelah pelantikan, saya bertemu dengan Agung, senior universitas yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Dia berkata dengan suara bersemangat, "Aditya, suasana Kementerian Pertahanan sekarang benar-benar berubah. Presiden baru langsung mengunjungi Kementerian Pertahanan dan bertemu dengan semua kepala departemen, dan isinya benar-benar mengejutkan." Apa isinya? Pertama, dia berkata akan meningkatkan anggaran pertahanan 2 kali lipat dalam 3 tahun. Dan yang lebih penting adalah dia menyatakan akan mengubah peran dari militer yang berpusat pada pertahanan menjadi militer yang memimpin stabilitas regional. Mendengar cerita itu saya terkejut. Selama ini Tentara Nasional Indonesia terutama berfokus pada pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pertahanan. Sekarang berarti akan berperan lebih aktif. Beberapa minggu kemudian, perubahan konkret pertama muncul. Proyek pengembangan bersama KF-21 dengan Korea mulai didorong dengan cepat. Pemerintah baru menjanjikan dukungan penuh untuk proyek ini yang selama ini mandek karena masalah anggaran. Saya kebetulan berkesempatan menghadiri seminar yang diadakan di Universitas Pertahanan Indonesia. Topiknya adalah Strategi Pertahanan Indonesia Abad 21, dan isi presentasinya benar-benar mengesankan. Brigjen Ridianto yang menjadi pembicara berkata, "Selama ini kita terjebak dalam pemikiran pasif, jika ada yang menyerang kita, kita pertahankan. Tetapi sekarang harus berbeda. Saatnya untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk perdamaian dan stabilitas regional." Mendengarkan presentasinya, saya merasakan bahwa Indonesia benar-benar mulai menempuh jalan baru. Beberapa bulan kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pembangunan kapal selam kelas Nagapasa buatan sendiri. Bukan hanya itu, kontrak untuk mengimpor kapal-kapal terbaru dari Prancis dan Jerman juga ditandatangani berturut-turut. Namun, perubahan terbesar terjadi dalam sistem pendidikan militer. Pemerintah baru merombak total kurikulum Akademi Militer dengan tujuan pembinaan prajurit tipe abad 21. Saya bisa mendengar perubahan-perubahan ini secara rinci melalui teman ayah yang menjadi profesor di Akademi Angkatan Laut. Beliau adalah Kolonel Hartono, dan penjelasannya benar-benar menarik. Jika dulu hanya membuat prajurit yang patuh pada perintah, sekarang kita mendidik prajurit yang bisa berpikir dan menilai sendiri. Prajurit yang bisa menganalisis situasi internasional, berbicara bahasa asing, dan menangani teknologi canggih. Sebenarnya, program magang luar negeri Taruna Akademi Militer juga diperluas besar-besaran. Jumlah taruna yang dikirim ke Amerika Serikat, Korea, Prancis, Inggris meningkat 3 kali lipat. Musim panas tahun itu, acara yang benar-benar mengesankan diadakan. Pameran Kekuatan Pertahanan Indonesia yang diadakan di Jakarta. Saya mengamati acara ini bersama Sari dan benar-benar menakjubkan. Di tempat pameran, dipamerkan senjata-senjata yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia dan senjata-senjata terbaru yang diimpor dari luar negeri. Tetapi yang paling mengesankan adalah reaksi pengunjung. "Wah, negara kita bisa membuat senjata seperti ini juga. Benar-benar membanggakan. Sepertinya kita juga sudah menjadi negara yang kuat." Terutama reaksi anak muda sangat antusias. Anak muda yang selama ini hanya iri dengan tank K2 Korea atau Jietai Jepang, sekarang mulai membanggakan kekuatan militer negaranya sendiri. Momen paling mengharukan adalah hari terakhir pameran. Parade militer diadakan, dan warga keluar ke jalan-jalan kota dengan mengibarkan bendera sambil bersorak. "Hidup TNI! Hidup Indonesia!" Seorang nenek yang menyaksikan parade
berkata sambil meneteskan air mata. Kita sudah hampir 80 tahun merdeka, tapi baru sekarang rasanya benar-benar menjadi negara yang kuat. Mendengar kata-kata itu, saya menyadari bahwa penguatan kekuatan militer bukan hanya membeli banyak senjata, tetapi memberi kepercayaan diri dan kebanggaan kepada rakyat. Di sisi lain juga ada suara kekhawatiran. Beberapa media dan organisasi masyarakat sipil menyatakan kekhawatiran jangan-jangan menuju militerisme. Tetapi respons pemerintah jelas. Menteri Pertahanan berkata dalam konferensi pers, "Kami tidak menguatkan kekuatan militer untuk menyerang siapapun. Ini untuk melindungi kedaulatan kita dan berkontribusi pada perdamaian regional." Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian, tetapi perdamaian hanya bisa dijaga oleh yang kuat. Perubahan ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat internasional, terutama terkait masalah Laut Cina Selatan. Harapan terhadap peran Indonesia meningkat. Seorang ahli Korea berkata di konferensi keamanan Asia yang diadakan di Singapura, penguatan kekuatan militer Indonesia tampaknya akan memberikan pengaruh positif pada keseimbangan kekuatan di seluruh wilayah Asia Tenggara, terutama bisa berperan mengimbangi ekspansi kekuatan sepihak Cina. Sebenarnya, aktivitas Angkatan Laut Indonesia di Laut Cina Selatan meningkat secara nyata. Kegiatan patroli di sekitar Kepulauan Natuna diperkuat, dan penindakan terhadap penangkapan ikan ilegal kapal-kapal Cina juga dilakukan lebih aktif. Insiden yang paling mengesankan terjadi pada September 2024. Ketika kapal penjaga pantai Cina mengancam nelayan Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, Angkatan Laut Indonesia segera mengirim kapal untuk merespons. Reaksi rakyat terhadap insiden itu luar biasa. Di SNS, komentar-komentar seperti, "Sekarang baru benar-benar menjaga laut kita membanjir," dan tingkat dukungan rakyat terhadap Angkatan Laut meningkat besar. Menjelang akhir tahun, statistik yang benar-benar menakjubkan diumumkan. Selama tahun 2024, pendaftar wajib militer meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya. Terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi populer. Saya bertemu dengan Bayu, adik kelas SMA, yang sedang mempersiapkan wajib militer. Dia berkata, "Kakak, dulu masuk militer agak memalukan, tapi sekarang membanggakan. Saya baru menyadari betapa kerennya menjaga negara kita." Mendengar kata-kata itu, saya terkesan. Baru 1 tahun lalu, di kalangan anak muda militer, dianggap tempat yang terpaksa didatangi. Sekarang sudah menjadi tempat yang dipilih dengan bangga. Perubahan yang lebih menakjubkan juga terjadi di luar negeri. Jumlah dan skala pelatihan internasional yang diikuti TNI meningkat besar. Latihan gabungan dengan Korea, latihan Pasifik dengan Amerika Serikat, latihan bilateral dengan Australia dilaksanakan berturut-turut. Yang paling mengesankan adalah latihan gabungan dengan Korea. Saya bisa mengamati latihan itu untuk liputan, dan kemampuan prajurit Indonesia jauh lebih baik dari perkiraan. Instruktur militer Korea berkata, "Kecepatan perkembangan TNI benar-benar menakjubkan. Levelnya benar-benar berbeda dari beberapa tahun lalu, terutama pemahaman taktis dan kemampuan operasi peralatan perwira muda sangat baik." Pemandangan paling mengesankan dalam latihan itu adalah ketika anggota pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia melakukan operasi pendaratan bersama dengan militer Korea. Mereka menunjukkan kerja tim yang sempurna dan kemampuan tempur yang tinggi. Dalam konferensi pers yang diadakan setelah latihan berakhir, Panglima Angkatan Laut Indonesia berkata, "Kami sekarang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kami dimanapun di dunia. TNI bukan lagi militer yang hanya bertahan." Perubahan-perubahan ini memberikan kepercayaan diri besar kepada rakyat. Isi percakapan yang dibagi orang-orang di kafe, di universitas, di tempat kerja juga berubah. Kemampuan militer negara kita sekarang benar-benar bagus sepertinya. Lihat kapal Cina diusir di Laut Cina Selatan, benar-benar lega. Sekarang baru merasa seperti negara merdeka yang sesungguhnya. Tetapi perubahan paling bermakna terjadi di antara perwira muda. Talenta muda yang dulu bermimpi kuliah luar negeri atau bekerja di perusahaan swasta, sekarang mulai memilih jalan perwira militer. Saya bertemu dengan Irfan, teman seangkatan yang lulus dari Akademi Angkatan Laut. Dia baru saja selesai kuliah di Akademi Angkatan Laut Amerika dan pulang. Kata-katanya mengesankan. "Aditya,
Ada yang saya sadari saat belajar di Amerika. Tahu apa kesamaan negara-negara yang memiliki militer kuat? Yaitu rakyatnya membanggakan militer negaranya sendiri. Kita juga sekarang sedang menjadi negara seperti itu. Sebenarnya hasil survei opini juga menunjukkan perubahan seperti ini. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap militer nasional melewati 80%, dan proporsi orang tua yang ingin anaknya menjadi militer juga meningkat besar. Menjelang akhir tahun, momen yang benar-benar bersejarah datang. Drone siluman pertama yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia berhasil menyelesaikan uji terbang. Ketika berita ini diketahui, seluruh rakyat bersorak. Kakek saya yang menonton berita berkata, "Ketika saya muda, kami berperang melawan tentara Belanda dengan tombak bambu. Sekarang pesawat tanpa awak buatan tangan kita sendiri terbang di langit. Benar-benar beda zaman." Mendengar kata-kata itu, saya menyadari bahwa perkembangan kekuatan militer bukan hanya perkembangan senjata, tetapi simbol kemampuan teknologi dan harga diri suatu negara. Musim semi 2025, insiden yang mengguncang seluruh Indonesia terjadi. Angkatan Laut Indonesia menangkap serentak kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Papua Barat. Tetapi ini bukan sekadar penindakan penangkapan ikan ilegal. Terungkap bahwa kapal-kapal itu diam-diam melakukan eksplorasi mineral dasar laut bersamaan dengan penangkapan ikan. Saya pergi ke Sorong untuk meliput keseluruhan insiden itu. Melalui wawancara dengan nelayan setempat dan pejabat angkatan laut, saya menyadari betapa banyak sumber daya yang selama ini kita biarkan tanpa penjagaan. Nelayan Ahmad yang saya temui di Pelabuhan Sorong berkata, "Pak, kami sudah melihat kapal-kapal aneh sejak beberapa tahun lalu. Kelihatannya seperti kapal ikan, tapi malam-malam mereka menurunkan dan menaikkan peralatan aneh ke laut. Kami laporkan, tapi tidak ada tindakan khusus. Baru kali ini Angkatan Laut benar-benar menindak." Penjelasan Letkol Ramadan yang saya temui di Pangkalan Angkatan Laut lebih mengejutkan. Hasil penyelidikan, kapal-kapal itu selama 3 tahun terakhir telah mengambil nikel dan tembaga senilai miliaran dolar secara ilegal di perairan kita. Tanpa kita sadari, sumber daya negara telah bocor keluar. Ketika insiden ini diberitakan media, seluruh rakyat marah. Di SNS, #Channels Laut Kita Sumber Daya Kita menjadi trending, dan di kalangan anak muda menyebar gerakan menjaga kedaulatan sumber daya. Yang lebih mengejutkan adalah respons Presiden. Presiden Prabowo segera mengadakan rapat kabinet darurat dan mengumumkan tindakan tegas sebagai berikut. Sumber daya kita adalah milik rakyat kita. Kami tidak akan lagi mentolerir perampasan sumber daya ilegal oleh kekuatan asing. Mulai hari ini kami memulai operasi menjaga kedaulatan sumber daya. Skala operasi itu melampaui imajinasi. Angkatan Laut, penjaga pantai, polisi laut secara gabungan memulai patroli menyeluruh terhadap seluruh perairan Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemeriksaan terhadap semua kapal asing juga diperkuat. Saya berkesempatan ikut kapal Angkatan Laut pada minggu pertama operasi. Saya menghabiskan seminggu di KRI di Ponegoro dan menyaksikan langsung situasi operasi. Benar-benar mengesankan. Komandan kapal Letkol Sudirman menjelaskan, "Kami tidak hanya mengusir kapal ilegal, tujuannya adalah memantau semua aktivitas yang terjadi di perairan kita dan memahami situasi sumber daya secara akurat." Sebenarnya kapal dilengkapi peralatan deteksi dasar laut tercanggih dan drone bawah air. Dengan menggunakan peralatan ini, distribusi dan kondisi sumber daya dasar laut dipahami secara real-time. Hari ketiga operasi, saya menyaksikan momen yang benar-benar dramatis. Menemukan armada kapal ikan besar yang melakukan operasi ilegal di Laut Flores. Total 15 kapal bergerak secara terorganisir, dan ketika mengetahui pengejaran Angkatan Laut, mereka mencoba melarikan diri. Semua kapal mulai pengejaran. Dengan perintah komandan kapal, pengejaran yang menegangkan dimulai. Untungnya semua kapal yang melarikan diri bisa ditangkap, dan hasil penyelidikan mengungkap fakta-fakta yang benar-benar mengejutkan. Izin penangkapan ikan mereka palsu, dan sebenarnya tujuan utama mereka adalah mengambil mineral dasar laut. Yang lebih mengejutkan adalah peta dasar laut Indonesia yang mereka miliki.
mereka memiliki peta distribusi sumber daya yang lebih akurat dan rinci dibanding pemerintah kita. Ini bukan sekadar penangkapan ikan ilegal. Ini adalah tindakan perampasan sumber daya yang terorganisir, kata petugas investigasi. Ketika insiden ini diberitakan media, kemarahan rakyat mencapai puncak. Tetapi bersamaan dengan itu, dukungan terhadap respons tegas pemerintah juga meledak. Setelah kembali ke Jakarta, saya bisa mendengar langsung reaksi warga. Sopir taksi Bapak Sutono berkata, "Sekarang baru merasa pemerintah benar-benar bekerja, meskipun kesal memikirkan berapa banyak sumber daya kita yang bocor selama ini. Sepertinya ke depan akan berbeda, jadi saya berharap." Reaksi mahasiswa lebih antusias. Rapat umum. Menjaga kedaulatan sumber daya diadakan di mana-mana di kampus. Dan mahasiswa secara spontan memulai kampanye menjaga laut kita. Namun perubahan nyata terjadi di tingkat kebijakan. Pemerintah memutuskan untuk membuat undang-undang penguatan kedaulatan sumber daya nasional untuk mengubah pengelolaan sumber daya secara fundamental. Inti undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, memperjelas kepemilikan negara atas semua sumber daya dasar laut. Kedua, ketika perusahaan asing berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya, harus bermitra dengan perusahaan Indonesia. Ketiga, mewajibkan pengembalian proporsi tertentu dari keuntungan pengembangan sumber daya kepada penduduk daerah. Ketika undang-undang ini disahkan dengan suara bulat di DPR, sorak-sorai rakyat meledak. Terutama reaksi penduduk daerah yang kaya sumber daya sangat antusias. Saya mengunjungi Samarinda di Kalimantan Timur. Daerah ini terkenal dengan batu bara dan minyak kelapa sawit, dan penduduk yang selama ini tidak bisa menikmati manfaat pengembangan sumber daya dengan baik, mulai menaruh harapan baru. Udin, perwakilan penduduk setempat berkata, "Perusahaan asing meraup keuntungan besar dari batu bara yang keluar dari tanah kami, tetapi kami hanya menanggung pencemaran lingkungan. Tetapi sekarang sepertinya akan berbeda. Pemerintah berdiri di pihak kami dan berjuang untuk kami." Sebenarnya, pemerintah tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak nyata. Penindakan besar-besaran terhadap perusahaan asing yang melakukan penebangan ilegal dan penambangan tanpa izin di Kalimantan Timur dimulai. Saya bisa menyaksikan langsung lokasi penindakan. Itu adalah operasi gabungan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Polisi. Saya terkejut dengan skala dan ketentuan operasinya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup yang memimpin operasi menjelaskan, "Kami tidak bisa lagi memejamkan mata. Hutan kita adalah paru-paru bumi. Menghancurkannya bukan hanya masalah Indonesia, tetapi masalah seluruh umat manusia." Hasil penindakan mengejutkan. Lebih dari 200 perusahaan terlibat dalam tindakan ilegal, dan sebagian besar di antaranya adalah modal asing. Nilai kayu yang mereka tebang secara ilegal saja mencapai miliaran dolar. Yang lebih mengejutkan adalah cara operasi mereka yang terorganisir. Izin palsu, dokumen yang dipalsukan, bahkan kolusi dengan sebagian PNS ditemukan. Tetapi respons pemerintah tegas. Presiden Prabowo langsung mengunjungi lokasi dan berkata, "Hutan kita adalah warisan berharga yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak bisa menyerahkannya kepada kekuatan asing yang serakah. Kita akan berjuang sampai akhir." Kemauan kuat presiden seperti ini juga membawa perubahan besar kepada PNS. PNS yang selama ini disuap dan membiarkan tindakan ilegal sekarang justru mulai memimpin perlindungan sumber daya. Rino, teman kuliah saya yang bekerja di Dinas Kehutanan, berkata, "Suasananya benar-benar berubah. Dulu dari atas kadang ada sinyal secukupnya saja. Sekarang hanya turun instruksi lakukan dengan tuntas." PNS juga sekarang bekerja dengan kebanggaan. Perubahan ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Program Lingkungan PBB menilai kebijakan perlindungan sumber daya Indonesia sebagai contoh teladan negara berkembang. Seorang ahli lingkungan dari Brasil berkata, "Kemauan dan daya pelaksanaan yang ditunjukkan Indonesia benar-benar mengesankan. Mereka menyajikan model baru untuk menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan." Tetapi perubahan paling bermakna terjadi dalam kesadaran rakyat. Orang-orang mulai menganggap sumber daya bukan sekadar sarana untuk mencari uang, tetapi warisan kita yang harus dijaga. Saya mengunjungi sebuah desa kecil di Sumatera.
Desa ini dikelilingi perkebunan kelapa sawit, tetapi penduduk secara spontan membuat dan menjalankan Komite Pembangunan Berkelanjutan. Kepala Desa Haji Amir menjelaskan, kami mencari cara untuk menghasilkan uang dari kelapa sawit sambil melindungi hutan. Pemerintah juga memberikan dukungan, dan kami berusaha agar anak-anak kami bisa tumbuh di lingkungan yang bersih. Sebenarnya di desa ini sedang berjalan proyek menghentikan penebangan hutan baru sambil meningkatkan produktivitas perkebunan yang ada. Hasilnya, pendapatan justru meningkat dan lingkungan menjadi lebih bersih. Ketika kisah sukses seperti ini menyebar ke seluruh negeri, kesadaran bahwa mungkin berkembang sambil melindungi lingkungan menyebar. Menjelang akhir tahun, acara yang benar-benar mengharukan diadakan. Lomba Penjaga Sumber Daya diselenggarakan atas prakarsa pemerintah. Itu adalah acara untuk memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang memimpin perlindungan sumber daya dari seluruh negeri. Saya menghadiri acara itu dan benar-benar mendapat banyak inspirasi. Saya bisa bertemu pahlawan sejati seperti penduduk berani yang melaporkan penebangan ilegal, nelayan yang berusaha mencegah pencemaran laut, petani yang mempraktikkan pertanian berkelanjutan. Yang paling mengesankan adalah cerita Yakobus, aktivis lingkungan muda yang datang dari Papua. Dia telah berjuang selama 10 tahun untuk melindungi hutan kampung halamannya, dan baru sekarang mendapat dukungan pemerintah. Ketika saya kecil, saya hanya bisa menyaksikan hutan kami menghilang begitu saja. Tetapi sekarang berbeda. Pemerintah berjuang bersama kami. Anak-anak kami akan bisa tumbuh di hutan yang lebih indah dari saya. Mendengar kata-katanya saya menyadari bahwa menjaga sumber daya bukan hanya melindungi keuntungan ekonomi, tetapi juga memberi harapan kepada generasi masa depan. Di akhir acara Presiden berpidato, sumber daya kita adalah hadiah dari Tuhan, tetapi menjaganya adalah kewajiban kita. Semua yang hadir di tempat ini hari ini adalah pahlawan sejati Indonesia. Saat itu semua orang yang ada di aula memberikan standing ovation. Hidup Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Mendengar sorak-sorai itu saya yakin bahwa Indonesia benar-benar berubah dan bahwa kita sedang terlahir kembali sebagai negara yang benar-benar berdaulat. Momen yang benar-benar bersejarah datang. Setelah KTT ASEAN berakhir, berita yang lebih mengejutkan terdengar. China juga meminta kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia. China yang selama ini dalam hubungan tegang karena masalah Laut Cina Selatan yang lebih dulu mengulurkan tangan. Menurut penjelasan pejabat Kementerian Luar Negeri, pihak China menyampaikan bahwa mengakui status baru Indonesia dan ingin mengembangkan hubungan ke arah yang saling menguntungkan. Menyaksikan perubahan-perubahan ini, saya benar-benar terharu. Baru 2 tahun lalu, kita harus hidup sambil melihat-lihat situasi di antara negara-negara besar. Sekarang mereka yang datang mencari kita lebih dulu. Tetapi perubahan paling bermakna terjadi dalam kesadaran rakyat. Orang-orang mulai tidak hanya mengejar kemakmuran ekonomi semata, tetapi menghargai martabat dan harga diri negara. Saya berkeliling seluruh negeri dan mendengarkan suara warga. Ketut, karyawan hotel yang saya temui di Bali, berkata, "Dulu kalau tamu asing datang dan menunjukkan sikap meremehkan kami tahan dan lewatkan. Tetapi sekarang berbeda. Kami juga punya harga diri. Kami merespons dengan sopan tapi tegas." Kata-kata Sunarso, buruh pabrik Surabaya juga mengesankan. Ketika teknisi asing datang bekerja di perusahaan, dulu mereka memperlakukan kami seperti buruh sederhana. Tetapi belakangan mereka mengakui kemampuan teknis dan pengalaman kami. Karena negara kami menguat, kami juga merasa diperlakukan dengan baik. Yang paling mengharukan adalah perubahan generasi muda. Tingkat mahasiswa yang pulang ke tanah air setelah menyelesaikan studi di luar negeri tanpa tinggal di luar negeri meningkat besar. Andika, mahasiswa pasca sarjana yang pulang setelah belajar di Amerika berkata, "Dulu impian setelah lulus adalah tetap di Amerika dan bekerja. Tetapi sekarang pikiran berubah. Saya yakin bahwa di negara kita juga bisa mengembangkan impian dengan cukup dan bisa melakukan pekerjaan yang lebih bermakna." Sebenarnya, menurut pengumuman Badan Pusat Statistik, tingkat kepulangan mahasiswa luar negeri tahun 2020 meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah angka tertinggi sepanjang masa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa perubahan ini juga mempengaruhi komunitas Indonesia di luar negeri.
pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan tempat lain mulai hidup dengan bangga dengan berkata, "Sekarang tanah air membanggakan." Surat yang dikirim Siti, pembantu rumah tangga yang bekerja di Kuwait, khususnya mengesankan. Majikan di sini dulu meremehkan orang Indonesia, tetapi belakangan berbeda. Mereka berkata, negara kalian benar-benar berkembang dan malah iri. Berkat itu saya juga bisa bekerja dengan lebih bangga. Perubahan-perubahan individual seperti ini berkumpul dan mengubah suasana seluruh negara. Ekspresi orang-orang yang ditemui di jalan menjadi cerah dan suara dipenuhi kepercayaan diri. Hasil survei opini akhir tahun menunjukkan perubahan ini dengan angka. Indeks kebanggaan terhadap tanah air mencatat 95%. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah survei opini Indonesia. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa respons Indonesia bisa menjadi negara maju mencapai 89%. Baru 3 tahun lalu, angka ini hanya 45%. Tahun 2025, saya menyaksikan momen-momen yang benar-benar mengharukan. Di panggung Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada rakyat. Rakyat yang terhormat, selama 2 tahun terakhir, kita telah mencapai perubahan yang benar-benar menakjubkan. Kita telah meluruskan sejarah kita, menguatkan tentara kita, dan menjaga sumber daya kita. Tetapi ini bukan akhir, tetapi permulaan. Dan kemudian kata-kata yang dia ucapkan mengharukan saya dan semua rakyat. Sekarang kita bisa berkata dengan bangga, kita tidak lagi kalah dari siapapun. Kita adalah pusat Asia dan anggota dunia yang setara. Saat itu, 100.000 warga yang berkumpul di lapangan berteriak dengan satu suara. Kami bangga menjadi Indonesia. Mendengar teriakan itu saya menangis. Saya tidak percaya bahwa gerakan kecil yang dimulai di ruang kuliah universitas 2 tahun lalu telah berkembang menjadi perubahan besar seperti ini. Dan ketika tengah malam tiba dan tahun baru dimulai, kembang api yang indah meledak di langit. Tetapi yang lebih indah dari itu adalah harapan dan kepercayaan diri yang terpancar di wajah orang-orang. Sari yang berdiri di sebelah saya berkata, "Aditya, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil." Saya mengangguk dan menjawab, "Ya, kita berhasil. Dan sekarang ini baru permulaan." Saat tahun baru tiba, saya yakin bahwa Indonesia sekarang benar-benar telah menjadi pusat Asia dan bahwa kita semua layak membanggakannya. Seperti yang dikatakan media dunia, Indonesia bukan lagi pinggiran. Kita telah menjadi poros baru Asia dan negara yang setara yang diperhatikan seluruh dunia. Dan yang paling penting adalah bahwa semua perubahan ini dicapai bukan dengan kekuatan luar, tetapi dengan kemauan dan usaha kita sendiri. Kita telah menjadi negara yang benar-benar berdaulat dengan mengetahui sejarah kita dengan benar, menguatkan kekuatan kita, dan menjaga sumber daya kita. Sambil menatap langit tempat kembang api meledak, saya berjanji dalam hati bahwa saya akan mewariskan Indonesia yang membanggakan ini kepada anak cucu kita dalam wujud yang lebih indah dan kuat. Kami bangga menjadi Indonesia. Kami bangga menjadi Indonesia. Teriakan yang bergema di seluruh Indonesia malam itu adalah deklarasi bangga dari 300 juta rakyat Indonesia yang membuka era baru.